Welcome to our channel. Bila Suramadu yang jembatan terpanjang di Indonesia saja sudah mengesankan, maka infrastruktur yang ada di Bali berikut tidak akan kalah mengesankannya. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur yang beragam dengan keunggulan serta keindahannya masing-masing. Begitu juga di Bali. Sebuah tol laut yang dikenal sebagai Tol Bali Mandara dan menjadikannya tol atas laut pertama di Indonesia. Tidak hanya keindahan dan kecanggihannya, Tol Bali Mandara juga sangat pantas dibanggakan karena menjadi mahakarya anak bangsa. Ya, tol pertama di Bali ini bisa dibilang 100% buatan Indonesia. Nah, seperti apa Tol Bali Mandara ini? Dan bagaimana proses pembuatannya? Berikut ulasannya. Tol Bali Mandara ialah nama jalan tol pertama yang ada di Bali, bahkan menjadi salah satu tol terapung pertama di Indonesia. Pada awalnya, jalan tol ini dikenal dengan Tol Atas Laut Bali, berbagai kalangan pun ada yang menyebutnya dengan nama Jalan Tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa. Penyebutan tersebut karena Tol Bali Mandara menghubungkan ketiga wilayah tersebut di permukaan laut. Gubernur Bali kala itu, Imade Mangkupastika, mengusulkan dua nama untuk tol ini ke Presiden SBY, yakni Tol Soekarno-Hatta dan Tol Bali Mandara. Sedangkan mengutip laporan Okezon.com, Tol Bali Mandara beroperasi sejak tahun 2013 yang asal namanya diambil dari kata maju, agung, aman, damai, dan sejahtera. Ya, Jalan Tol Bali Mandara diresmikan oleh Presiden Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 September 2013. Melansir laman media Indonesia.com, tol terapung ini membentang sepanjang 12,7 km di atas laut. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Tol Bali Mandara masuk di daftar jajaran tol terpanjang di dunia. Selain panjang dan keindahannya, jalan tol ini terbilang unik bila dibandingkan dengan jalan tol lain yang ada di Indonesia, karena memiliki jalur sepeda motor di ruas sisi kiri dan kanannya. Seperti dibahas di awal bahwa yang juga membuat Tol Bali Mandara ini membanggakan yaitu karena merupakan hasil karya dari anak bangsa. Mengapa demikian? Apakah benar tidak ada campuran tangan asing? Seperti diketahui, konstruksi jalan tol ini dibuat oleh konsorsium BUMN dan BUMD Bali yang memakai dana sebanyak 2,4 triliun rupiah. Pendanaan juga dibiayai oleh sindikasi bank BUMN dan juga jasa marga yang tidak melibatkan dana APBN. Tol tersebut mulai dikerjakan pada tahun 2012 dan dapat dirampungkan konstruksinya pada tahun 2013 yang terhitung cepat untuk pengerjaan tol di atas laut. Berbeda dengan tol di daratan, tak banyak lahan yang harus dibebaskan karena sebagian besar tol megah ini menggantung di atas laut. Seperti diketahui, karya anak bangsa ini menggunakan teknologi pembangunan dengan mengusung konsep strong, eco-friendly, green, and beautiful. Namun ada pembangunan, tentu akan ada penggusuran. Begitulah, terdapat beberapa lahan mangrove yang tergerus pada saat pengerjaan konstruksi tol ini. Walaupun demikian, sebanyak 16.000 pohon mangrove ditanam lagi setelah pengerjaan tol atau beroperasinya tol laut ini. Karena dibangun di atas perairan, tol tersebut tentu saja riskan terhadap besarnya kecepatan angin di atas laut. Oleh sebab itu, dipasanglah alat pengukur kecepatan angin di setiap gerbang tol pada wilayah Nusa Dua, Ngurah Rai, dan Benoa. Bila kecepatan angin mencapai 40 km atau lebih, jalan tol ini bakal tidak beroperasi sementara untuk menghindari resiko kecelakaan. Tidak hanya itu, CCTV yang aktif 24 jam akan terus memantau atau mengawasi pergerakan kendaraan bila ada kendaraan yang mogok. Oleh karena itu, jasa marga pun menyediakan derek gratis. Selain itu, jalur khusus sepeda motor yang berada di sebelah bahu jalan juga punya tarif yang terbilang murah, yakni sekitar Rp4.000 di tol yang panjang ini. Sedangkan melansir laman jawapos.com, pembangunan jalan tol di atas perairan yang dibuat di Bali ialah konstruksi yang terbilang langka di dunia.
Sebab tol Bali Mandara dengan anggaran triliun rupiah ini konstruksinya dibuat di atas perairan yang dangkal. Sehingga sebagian besar jalan tol tersebut ditopang dengan tiang pancang berdiameter 60 cm. Tidak mengherankan bila Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyebut bahwa proyek ini merupakan gengsi bangsa di kancah internasional. Ya, proyek ini memang dikerjakan untuk menyongsong digelarnya Asia Pacific Economic Cooperation pada awal Oktober 2013 dan juga untuk mengatasi masalah kemacetan yang semakin parah di Bali. Ia juga menambahkan bahwa bangsa kita sebagai bangsa yang besar dan tidak kalah dengan bangsa yang lain. Alasan lain yang membuat tol Bali Mandara ini dapat dibanggakan yakni desain dan infrastrukturnya yang kuat, tahan lama, ramah lingkungan, dengan arsitektur yang memukau dan menakjubkan. Jalan tol yang melintasi kota Denpasar dan kota Badung ini beberapa tahun ke depan bakal ditumbuhi pohon mangrove yang membuat pemandangan jalan tol semakin indah. Tidak hanya itu, jalan tol Bali Mandara tentu akan digunakan sebagai infrastruktur pendukung bagi kegiatan berskala internasional lainnya di Indonesia. Jalan tol ini juga dibuat untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini terpusat di Bali Selatan dengan menghubungkan wilayah segitiga emas. Tol ini juga menjadi pelengkap akses jaringan jalan di Pulau Bali untuk mempermudah akses ke pelabuhan maupun kawasan wisata lainnya. Infrastruktur yang kokoh ini didesain dengan menjaga estetika, keindahan arsitektur, dan tetap mengusung budaya khas Bali. Jalan tol dengan panorama pemandangan laut yang sangat indah ini juga menjadi bentuk kepedulian pada lingkungan hidup dan mendukung program penghijauan. Pada saat ini, jalan tol Bali Mandara ini mendapatkan lagi sentuhan program biotifikasi dan penataan landscape. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat mencuri perhatian para wisatawan asing sehingga mampu mengangkat citra Indonesia di level internasional. Berbagai pihak memanfaatkannya untuk tempat wisata dengan sejumlah penginapan di sekitar gerbang tol Mandara yang murah bagi pelancong. Itulah tadi sejumlah fakta tentang mahakarya anak bangsa Jalan Tol Bali Mandara yang sangat mempesona dan menjadi ikon yang membanggakan bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian dengan profil Jalan Tol Bali Mandara ini?